warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kalau gitu boleh dicek dulu kebersihan kelas, kemudian pakaian, kebersihan diri dicek kembali. Kalau ada sampah boleh disimpan terlebih dahulu di kantong ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh silakan KM pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang nggak hadir hari ini siapa ya? Freya dan Bila, kenapa? Sakit? Oke, temennya sakit. Mari kita doakan ya agar temennya cepat sehat dan bisa berkumpul dengan kita lagi belajar di kelas. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Silakan Yumna untuk memimpin. Yang lain boleh berdiri ya. Boleh duduk kembali, silakan Yumna. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan tepuk siap belajar ya. Bisa? Oke, kita mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, berarti semua sudah siap untuk belajar. Oke, sekarang kita mulai dengan gambar yang ada di depan. Nah, gambar yang ada di depan ini, kira-kira kalian pernah nggak menemukan gambar ini waktu SD? Pernah. Kalian pernah tarik garis pernah? Pernah. Artinya kalian sudah pernah melakukan coding secara sederhana tanpa kalian sadari. Jadi di pertemuan lalu kan sudah Ibu jelaskan tentang pengenalan coding secara sederhana. Nah, ini adalah salah satu contoh. Misalnya ada beberapa gambar pulau, lalu kalian tinggal tarik garis. Misalnya Pulau Jawa, ada yang mana nih gambarnya? Pulau Kalimantan sampai ke Pulau Papua. Itu adalah salah satu gambar dari tarik garis ya. Oke, sebelum Ibu mulai, ini ada video dari teman kalian ya. Teman kalian sudah pernah membuat video tentang peta konsep coding. Kita coba simak bersama ya.
Jadi di sini Robi menjelaskan tentang apa itu coding, lalu kemudian menjelaskan juga manfaat coding itu seperti apa, langkah-langkah coding, dan juga contoh yang bisa kita terapkan melalui coding. Jadi kita nggak usah mikir untuk memperpanjang seperti coding itu membuat sebuah aplikasi. Ya, kita ternyata bisa menggunakan coding secara sederhana. Seperti yang dijelaskan oleh Robi di sini, coding itu bisa dengan games algoritma sederhana yang nanti akan kita mainkan ya, seperti angka-angka yang akan berubah menjadi sebuah kata atau kalimat. Ya, jadi Robi di sini menjelaskan tentang bagaimana cara kita sebagai siswi atau siswa SMP kelas 7 untuk mengenal coding. Karena semakin penting, semakin kita mengerti. Ingat, masa depan ada di tangan kita. Dengan coding kita bisa menciptakan teknologi dan hanya penggunaan. Demikian presentasi saya tentang coding. Oke, di akhir video yang Robi sampaikan, dengan coding kita bisa mengubah dunia ya. Jadi kalian bisa nanti mungkin di masa depan kalian mau jadi programming atau mau menjadi admin game ya. Jadi kita jangan cuma menjadi user atau pemain aja. Kita bisa membuat sebuah game mulai dari hari ini, mulai dari sekarang kita bisa mengenal coding. Karena semakin penting, semakin kita mengerti. Ingat, masa depan ada di tangan kita. Dengan coding kita bisa menciptakan teknologi dan hanya penggunaan. Demikian presentasi saya tentang coding. Oke, di akhir video yang Robi sampaikan, dengan coding kita bisa mengubah dunia ya. Jadi kalian bisa nanti mungkin di masa depan kalian mau jadi programming atau mau menjadi admin game ya. Jadi kita jangan cuma menjadi user atau pemain aja. Kita bisa membuat sebuah game mulai dari hari ini, mulai dari sekarang kita bisa mengenal coding. Karena semakin penting, semakin kita mengerti. Ingat, masa depan ada di tangan kita. Dengan coding kita bisa menciptakan teknologi dan hanya penggunaan. Demikian presentasi saya tentang coding. Oke, di akhir video yang Robi sampaikan, dengan coding kita bisa mengubah dunia ya. Jadi kalian bisa nanti mungkin di masa depan kalian mau jadi programming atau mau menjadi admin game ya. Jadi kita jangan cuma menjadi user atau pemain aja. Kita bisa membuat sebuah game mulai dari Ibu akan coba share PowerPoint yang sudah Ibu buat. Di sini ada beberapa PowerPoint, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian itu mampu meningkatkan keterampilan digital, kemudian juga bisa membekali dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga bisa berkolaboratif. Apalagi kan sekarang kalian sudah duduk bersama kelompok ya, berarti sudah bisa berkolaborasi bersama kelompok. Jadi untuk coding itu apa sih sebetulnya? Jadi coding itu sebetulnya adalah kode. Jadi dia adalah bahasa dari kode, apa yang mau kita perintahkan untuk menjadi sebuah aplikasi permainan dan masih banyak lagi. Tapi tantangannya apa di minggu lalu yang Ibu sampaikan bahwa di sekolah kita itu anak-anak dilarang membawa handphone kan? Sedangkan coding ini harus tetap berjalan. Berarti nanti ada coding-coding yang bisa kita sampaikan menggunakan kertas. Ya, seperti yang sudah Ibu bagikan tadi LKPD-nya, bisa kalian lihat. LKPD tersebut adalah coding alfabet atau coding nama kota. Di sebelah kanan Ibu sudah tampil ya. Di sini sudah Ibu tempel. Sama seperti LKPD yang ada di kalian masing-masing. Nah, Ibu beri waktu untuk berdiskusi bersama kelompok kurang lebih 10 menit. Cukup ya? Silakan kalian jawab soal tersebut dengan cara kita mencari huruf-huruf dari angka yang sudah disediakan. Misal di sini
ada huruf A. A itu adalah huruf pertama kan? Berarti di sini angkanya 1. Lalu misalnya B. B itu huruf ke 2. Berarti angkanya 2. Dan sampai Z. Z itu huruf ke berapa? 26. Nah, nanti kalian tinggal coba cari karena ini sudah spesifik ya, yaitu kalian mencari nama kota. Kira-kira nama kota apa yang dari soal yang Ibu sampaikan? Nanti di akhir ada games berebutan. Siapa yang mau maju bisa maju untuk menjawab games tersebut. Paham ya? Sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan. Silakan dikerjakan, kalau ada bantuan boleh ya. Silakan untuk mengerjakan coding alfabet tersebut. Coba sendiri dulu ya, nanti baru tanya ke temennya. Baik ya, waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Silakan dicoba untuk mengerjakan coding tersebut. Sudah? Sudah selesai? Oke, kelompok ini udah selesai belum? Belum, sedikit lagi. Oke. Baik ya, waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Silakan dicoba untuk mengerjakan coding tersebut. Sudah? Sudah selesai? Oke, kelompok ini udah selesai belum? Belum, sedikit lagi. Oke. Baik ya, waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Silakan dicoba untuk mengerjakan coding tersebut. Sudah? Sudah selesai? Oke, kelompok ini udah selesai belum? Belum, sedikit lagi. Oke. Baik ya, waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Silakan dicoba untuk mengerjakan coding tersebut. Sudah? Sudah selesai? Oke, kelompok ini udah selesai belum? Belum, sedikit lagi. Oke. Baik ya, waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Silakan dicoba untuk ini udah selesai? Sudah. Kelompok alif sudah selesai belum? Satu lagi. Oke, semangat ya. Aisyah udah selesai? Belum. Coba masing-masing dulu ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita coba untuk bermain di depan tentang coding alfabet tersebut. Coba yang mau nomor 1, siapa yang mau nomor 1? Oke, ayo silakan. Ulan. Silakan ditulis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Wulandari dari kelas 7H. Saya akan menjawab soal nomor 1. Nomor 1 itu ada angka 2 yang berarti itu adalah huruf B. 2 itu berarti B ya. Lalu? Dan ada angka 1 yang berarti huruf A. Angka 1 yang berarti huruf A. Karena bertemu dengan 1 lagi, jadi 1 yang sebelah sini digabungkan dengan angka 4 menjadi 14, yaitu huruf N. 14 huruf apa? N. Lalu angka 4 ya. Ada angka 4 di sini yang berarti adalah huruf D. Di sini ada ada angka 2, 1 dan 1 lagi. Jadi Satu apa? U ya? U. 21 adalah U. Dan ini adalah 14. 14 adalah huruf N. Terakhir, angka 7 yang berarti huruf G. Digabungkan menjadi Bandung. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Saya Raisa Farid Farasadi, kelas 7H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan
mempresentasikan tentang materi coding sesuai dengan apa yang sudah Ibu Nisa jelaskan tadi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu coding? Coding itu manfaatnya apa aja ya? Dan kenapa coding itu penting? Yuk simak baik-baik presentasi saya kali ini. 1. Apa itu coding? Coding adalah cara untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Dengan coding, kita dapat menciptakan permainan, aplikasi, dan banyak lagi. Mari kita belajar bersama-sama. 2. Coding, bahasa rahasia untuk komputer. Coding adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer. Melalui coding, kita dapat memberi perintah untuk membuat program dan permainan yang seru. Mari belajar dan berkreasi bersama. 3. Langkah-langkah dalam pengenalan coding. 1. Membuat game sederhana. Dengan coding, kita bisa membuat game yang seru dan menyenangkan untuk dimainkan. 2. Menggambar dengan coding. Coding juga dapat digunakan untuk menggambar bentuk yang menarik dan berwarna. 3. Membuat cerita interaktif. Dengan coding, kita dapat membuat cerita yang dapat dipilih oleh pembaca. 4. Membuat robot bergerak. Kita bisa menggunakan coding untuk mengendalikan robot agar bisa bergerak sesuai perintah. Selanjutnya, yang keempat. Coding Unplugged, belajar tanpa komputer. Mari kita menjelajahi dunia coding tanpa komputer. Dalam sesi ini, kita akan belajar tentang konsep dasar coding melalui aktivitas seru menggunakan kertas bersama teman-teman. Selanjutnya yang kelima, kenapa sih coding itu penting? Coding adalah alat ajaib yang membantu anak-anak mengubah ide menjadi kenyataan. Dengan membangun keterampilan ini, mereka dapat menciptakan game, aplikasi, dan bahkan robot. Yang kedua, belajar coding meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah, membantu anak-anak berpikir logis, dan bersiap untuk masa depan yang penuh teknologi. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, aktivitas coding unplugged untuk anak. 1. Menyusun algoritma. Anak-anak belajar langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan tugas. 2. Menggambar dengan grid. Menggunakan kertas, anak-anak dapat membuat gambar berdasarkan koordinat. Yang ketiga, membuat cerita bercabang. Anak-anak menulis cerita interaktif dengan pilihan yang berbeda. Selanjutnya yang paling terakhir yaitu yang keempat, bermain robot kertas. Mereka akan menggerakkan robot menggunakan instruksi sederhana yang telah dibuat. Sekian presentasi saya kali ini. Gimana teman-teman sudah paham belum? Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk wow dulu ya untuk Raisa. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, sangat menarik ya penjelasan dari Raisa tadi. Ice breaking tebak warna dulu ya. Coba nomor 3. Siapa yang mau nomor 3? Oke, ayo silakan maju. Kita sekarang nomor 3, nanti habis itu nomor 4 ya. Jadi kita langsung gabung. Ayo, silakan nomor 3, Puyun boleh dipegang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai semua, perkenalkan aku Queen Saniza Putri dari kelas 7H. Aku di sini ingin menjawab sebuah coding alfabet nomor 3. Di sini ada nomor 13 M 5 E. Oke, nomor 13 M, nomor 5E, terus kemudian Nomor 4D. nomor 4D. Selanjutnya nomor 1A Oke, nomor 1A, dan nomor 14N. nomor 14M. Sehingga membentuk kota apa itu? Medan. Medan. Oke, kasih temukan. Silakan sekarang yang mau nomor 4 siapa? Oke, ayo Danish. Silakan maju Danish. Perkenalan diri dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Danis dari kelas 7H. Saya ingin menjawab soal nomor 4. Di sini ada angka 10, berarti huruf J. Selanjutnya ada angka 5 yang berarti huruf E. Setelah 5 ada angka 16 yang berarti huruf P. Selanjutnya ada angka 1 berarti huruf A. Lalu ada angka 18 berarti huruf R. Dan yang terakhir ada angka 1 yang berarti huruf A. Maka jawabannya adalah Jepara. Terima kasih Danis udah menjelaskan nomor 4. Sebelum masuk ke game terakhir nomor 5, Ibu minta ada yang menjelaskan peta konsep terakhir ya, supaya kita lebih tahu lagi tentang coding. Silakan kepada Leta, dipersilakan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leta Safasi Melelano dari kelas 7H. Hari ini saya akan mempresentasikan peta konsep mengenai coding. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi atau kode program yang dapat dijalankan oleh komputer. Coding juga merupakan cara kita untuk berkomunikasi dengan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti membuat aplikasi, game maupun robot. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa coding itu penting di era digital sekarang ini. Yang pertama, coding dapat meningkatkan kemampuan teknologi. Yang kedua, coding dapat meningkatkan kemampuan logis dan analitis. Yang ketiga, coding dapat membantu kita dalam memecahkan banyak sekali masalah. Yang keempat, coding dapat meningkatkan kreativitas kita. Berikut saya akan memberikan langkah-langkah pengenalan coding. Yang pertama, kita dapat memahami konsep dasar coding. Yang kedua, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga, kita bisa membuat proyek sederhana. Yang keempat, kita bisa meningkatkan kemampuan problem solving. Yang kelima, kita bisa mengembangkan proyek yang lebih kompleks atau yang lebih sulit. Selain coding menggunakan komputer, ada yang namanya coding unplug. Coding unplug adalah metode belajar coding tanpa memerlukan komputer. Metode ini menggunakan aktivitas offline seperti permainan, puzzle, atau aktivitas lainnya untuk mengajarkan konsep-konsep coding dan pemrograman. Sekarang saya akan memberikan contoh-contoh aktivitas coding unplug untuk anak-anak yang dapat dilakukan. Yang pertama, permainan follow the leader. Yang kedua, membuat pola dengan blok. Yang ketiga, permainan tebak kode. Yang keempat, membuat cerita dengan gambar. Yang kelima, permainan robot. Aktivitas-aktivitas ini dapat membantu anak-anak memahami konsep dasar coding dan pemrograman, serta mengembangkan kemampuan logis, analitis, dan kreativitas mereka. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Aku salut sama Leta. Salut. Oke, terima kasih Leta sudah menjelaskan dengan detail mengenai aktivitas unplug coding. Coding manfaatnya itu apa ya? Jadi kita sekarang tidak perlu pusing-pusing, coding itu nggak harus menggunakan komputer. Ternyata untuk anak-anak juga bisa menggunakan kertas. Oke, sebelum kita masuk ke soal terakhir, boleh berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya. Ayo, boleh kita berdiri dulu supaya meregangkan otot-otot kalian. Silakan ikuti perintah yang ada di layar ya.
Ayo, semua kita tambah kecepatannya ya. Ayo kita tambah lagi. Lebih cepat. Tambah lagi ya. Fokus, fokus. Boleh duduk kembali. Oke, sekarang soal terakhir ya. Siapa yang mau soal terakhir? Silakan, boleh maju. Silakan. Boleh perkenalan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana dari kelas 7H. Saya akan mengisi coding alfabet nomor 5. Angka pertama yaitu angka 16 yang berarti P. Lalu angka kedua yaitu 1 yang berarti A. Angka ketiga yaitu 20 yang berarti T. Angka yang terakhir yaitu 9 yang berarti I. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, tadi di meja kalian sudah ada sticky notes yang Ibu berikan? Ada? Boleh tulis dulu bagaimana perasaan kalian hari ini mengenai pembelajaran yang sudah berlangsung. Boleh ditulis dulu kira-kira pembelajaran hari ini gimana sih? Apakah menyenangkan? Apakah happy? Ya, boleh ditulis dulu. Silakan. Sambil ditulis, boleh juga itu lembaran yang ada di masing-masing, boleh ditulis mengenai penilaian diri dan penilaian antar teman di teman satu kelompoknya. Oke, silakan tulis dulu sticky notes-nya. Kalau sudah selesai ditulis, nanti per kelompok maju ya untuk nempel sticky notes yang sudah diberikan. Ada yang sticky notes-nya kurang? Siapa yang sticky notes-nya kurang? Ada? Enggak? Oke. Kalau gitu sekarang kelompok siapa yang udah selesai? Boleh, silakan kelompok Azam maju duluan. Ayo boleh maju untuk menempelkan beberapa sticky notes mengenai refleksi belajar hari ini. Ayo boleh tempel langsung. Ya. Oke, lagi ayo. Sekarang dilanjutkan kelompok
Ini dulu ya. Oke, kelompok Sergio. Silakan kelompok Sergio. Boleh ditempel dulu sticky notes-nya. Ya, silakan ditempel. Oke. Kemudian kelompok Ratu boleh silakan maju dulu. Ayo, kelompok Ratu. Silakan ditempel, boleh. Orang membacakan di sini ada tulisan apa aja sih? Tara boleh silakan maju Tara. Coba ini, bacain salah satu refleksi dari teman kamu. Hari ini saya merasa senang sekali karena saya belajar banyak hal dan sangat beragam. Saya juga senang karena belajar karena bersama teman-teman. Oke. Satu lagi deh, ayo boleh siapa? Boleh silakan Azam. Ini sama ini. Ayo, baca. Ayo, Ibu pegangin. Asik dan sangat mengerti tentang yang dijelaskan, yaitu materi coding. Terus? Dari Naomi, saya sangat bahagia dengan materi coding hari ini. Oke, terima kasih ya anak-anak. Boleh tepuk tangannya. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa sih? Depan. Boleh silakan sini. Ayo. Ayo. Boleh dibacain kesimpulannya apa? Coding adalah keterampilan penting untuk masa depan. Dengan belajar coding, kamu bisa membuat setiap ahli coding mulai dari awal. Teruslah berlatih dan eksplorasi dunia coding, masa depan ada di tanganmu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Jadi selama ini kan kalian menggunakan AI seperti apa? ChatGPT, terus kemudian Gemini, terus apa lagi? Banyak ya. Nah, nanti kita belajar di pertemuan berikutnya. Sekarang boleh rapi-rapi dulu. Kita berdoa setelah pembelajaran. Nanti kertasnya boleh dikumpulin kembali setelah kita berdoa ya. Dijadikan satu aja dulu di kelompok masing-masing. Boleh KM silakan pimpin doa. Oke, boleh duduk dulu, kita berdoa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh dikumpulkan.